Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu pada pekan kedua, dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setia mengikuti perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, sebelum saya membahas tema kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah adalah di mana hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak ada amal soleh yang bisa mengalahkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka mengetahui bahwa pahala jihad itu pahala yang luar biasa. Ya, mati syahid, kalau kita dapatkan para sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid, mereka menyangka bahwa jihad juga dikalahkan oleh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali, ya, illa ar-rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali pemuda yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali sedikit pun. Kecuali orang yang seperti ini, dia membawa, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membawa jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali, mati syahid. Kecuali pahala yang seperti ini. Adapun orang yang datang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak membawa hartanya, maka lebih besar pahala 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita memperbanyak amal-amal soleh di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, karena 10 hari di bulan Dzulhijjah ini sangat berbeda dengan bulan-bulan atau hari-hari selain hari ini. Ya, dinilai lebih, bahkan lebih utama. Ya, jadi solat kita, ya, jadi ada orang yang melaksanakan puasa atau berzikir atau dia yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya luar biasa. Luar biasa besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi jangan sia-siakan, ya, bulan Dzulhijjah yang sekarang kita dapatkan ini. Sekarang bulan Dzulhijjah sudah memasuki hari ke-6 atau hari ke-7. Maka jangan sia-siakan. Kalau tidak bisa berpuasa, tidak bisa berzikir, tidak bisa melakukan amalan-amalan soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 8, maka usahakan dia berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, usahakan dia berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ya, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam
berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Paling tidak ada 2 riwayat datang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, menyebutkan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qad. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari Dzulhijjah sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Nabi berpuasa. Kenapa tidak melihat berpuasa? Karena Nabi, ya, biasa berpuasa di bulan Dzulhijjah, tapi pada bulan Dzulhijjah kali ini istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Karena ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa nanti orang menganggap puasa di awal bulan Dzulhijjah ini sebagai hukumnya wajib. Ini yang dikhawatirkan ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun riwayat yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini datang dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karenanya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan amalan, apalagi amalan ini telah, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr, demi fajar dan hari-hari 10 hari. Ditafsir oleh para ulama, ayat ini menjelaskan bahwa 10 hari yang dimaksud di sini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.